Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast channel inspiratif, informatif, dan edukatif. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng, serta di-share ke teman-teman yang lain. Fisika adalah cabang dari ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam yang sering kita sebut sebagai IPA. Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Kemudian, fisika juga berkaitan dengan berbagai ilmu-ilmu lainnya, seperti misalnya fisika material, fisika medis, fisika teori, fisika nuklir, fisika matematika, dan lain-lain. Hakikat fisika merujuk pada hakikat sains yang dikemukakan oleh Colette dan Chiappetta pada tahun 1994, yaitu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama berupa produk atau kumpulan pengetahuan, atau a body of knowledge. Kemudian yang kedua, fisika sebagai sikap atau cara berpikir, a way of thinking. Dan yang ketiga, fisika sebagai proses atau cara untuk melakukan penyelidikan atau eksperimen disebut sebagai way of investigating. Nah, ilmu fisika lahir dan berkembang melalui serangkaian proses yang kita kenal sebagai langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian didukung oleh sikap sebagai seorang ilmuwan yang memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang kuat. Hingga lahirlah produk-produk fisika yang kita kenal saat ini seperti teori, konsep, hukum, dan lain-lain. Jadi pada hakikatnya fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang disebut sebagai metode ilmiah. Berikut adalah produk dan sikap ilmiah. Produk ilmiah yaitu berupa fakta atau keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di alam. Kemudian konsep sebagai abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Kemudian rumus yaitu pernyataan matematis dari sebuah fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Berikutnya model yaitu presentasi dari suatu ide, struktur atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh ilmuwan. Dan prinsip atau hukum, yaitu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian. Produk ilmiah selanjutnya yaitu teori fisika, berupa penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen melalui serangkaian langkah-langkah metode ilmiah. Nah, itulah beberapa di antara produk-produk fisika. Produk fisika seperti hukum dan teori mungkin saja terjadi revisi di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Seperti contoh berikut, filsuf Yunani mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Semakin besar massa, semakin cepat jatuhnya. Kemudian Galileo merevisi pernyataan tersebut dengan menunjukkan bahwa kelajuan benda jatuh bergantung pada waktu, bukan pada masanya. Walaupun pendapat Galileo ini benar, tetapi Newton merevisi alasan mengapa benda jatuh. Newton mengusulkan bahwa benda jatuh karena benda dan bumi ditarik oleh suatu gaya. Newton menyatakan bahwa ada suatu gaya tarik antara kedua benda yang bermassa. Walaupun pernyataan Galileo dan Newton ini masih tetap benar, namun Einstein menyarankan bahwa gaya tarik antara kedua benda berkaitan dengan massa menyebabkan ruang di sekitar benda melengkung. Nah, demikianlah produk-produk fisika itu bisa saja terjadi modifikasi dan revisi. Mana tahu berikutnya nanti teman-teman menjadi salah seorang yang merevisi atau memodifikasi ilmu-ilmu fisika berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori baru yang teman-teman temukan. Terus semangat untuk belajar. Sebagai seorang ilmuwan harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan yang tajam. Jadi harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan dalam melakukan pengukuran
harus dengan akurat dan peralatan-peralatan yang ilmiah. Kemudian memiliki sikap objektif, berpikir secara sistematis dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis, serta menarik kesimpulan secara akurat. Tidak boleh langsung melompat kepada kesimpulan. Berikutnya, sikap kemauan berbagi. Jadi seorang ilmuwan harus rela berbagi informasi dengan ilmuwan yang lain untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Berikutnya, berpikiran terbuka. Jadi ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel, jadi tidak boleh egois. Jika nanti ada pendapat-pendapat baru, maka seorang ilmuwan harus bisa menerimanya. Dan seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang kuat. Ilmuwan harus selalu ingin tahu dan secara kontinu menanyakan pertanyaan pada dirinya sendiri, yaitu misalnya mengapa ini terjadi, bagaimana ini terjadi. Karena dengan cara demikian mereka akan mengarah pada sebuah hipotesis baru yang untuk dijadikan alasan dilakukan eksperimen. Berikutnya teman-teman adalah metode ilmiah. Ini merupakan fisika sebagai proses ya. Jadi metode ilmiah ini kita menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Itu melaksanakan pengamatan, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat hipotesa atau hipotesis. Membuat hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, kemudian menganalisis data-data dari eksperimen. Kemudian terakhir kita menarik kesimpulan, jadi nanti hipotesanya apa diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita mengulangi lagi eksperimen. Jika diterima, maka menjadi sebuah teori ataupun hukum. Demikian teman-teman langkah-langkah melakukan metode ilmiah. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, kita akan sering berada di laboratorium. Untuk itu kita perlu memperhatikan aturan-aturan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, aturan-aturan keselamatan kerja umum, yang pertama kita harus mengikuti petunjuk eksperimen. Jangan melakukan hal yang tidak diizinkan oleh guru, kemudian jangan menggunakan peralatan tanpa izin dari guru, kemudian diusahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Tanyakan prosedur pembersihan pada guru jika tumpah. Kemudian yang kelima, jangan makan di laboratorium. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. Yang ketujuh, setelah eksperimen, bersihkan daerah kerja, kembalikan semua peralatan ke tempat semula, padamkan pembakar, dan periksa apakah saluran gas ke pembakaran sudah terputus. Itu untuk keamanan. Berikutnya, aturan keselamatan kerja untuk keselamatan mata. Yang pertama, gunakan kacamata pelindung. Kemudian bilas mata dengan air jika terjadi kontak mata dengan zat-zat kimia. Kemudian keselamatan terhadap benda panas, ikuti prosedur ketika menyalakan pembakar bunsen. Gunakan jepitan, tang, dan pemegang tabung uji atau sarung tangan anti api atau anti panas. Kemudian selalu arahkan batang tabung uji atau botol uji menjauh dari diri kita dan teman kerja. Dan berhati-hatilah menggunakan api. Selanjutnya, keselamatan terhadap peralatan benda pecah, teman-teman. Yang pertama, periksa alat mudah pecah sebelum kita gunakan, apakah ada retak atau pecah. Kemudian jangan memaksakan penjepit ketika dipasang ke tabung kaca, dikhawatirkan nanti pecah. Pastikan alat mudah pecah sudah kering sebelum dipanaskan. Jadi gunakan sarung tangan anti panas ketika mengangkat alat mudah pecah. Laporkan pada guru jika Anda memecahkan alat yang mudah pecah. Jadi jangan disembunyikan. Alat mudah pecah setelah selesai digunakan biarkan kering oleh udara. Selanjutnya, keselamatan terhadap listrik. Jadi pastikan tangan dan bangku kering sebelum menggunakan alat-alat listrik. Jangan gunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik. Kemudian putuskan sumber daya ketika ingin mengubah atau menyetel ulang rangkaian-rangkaian listrik. Dan jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak, karena dikhawatirkan akan kelebihan beban dan terjadinya kebakaran. Kemudian perhatikan juga
tanda-tanda bahaya atau lambang-lambang bahaya yang ada di laboratorium. Seperti misalnya bahan mudah terbakar, contohnya bensin, kerosin, dan alkohol. Kemudian bahan mudah meledak seperti campuran hidrogen dan oksigen serta amonium nitrat. Selanjutnya lambang bahan mudah berkarat. Contohnya asam kuat dan alkali, misalnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan lain-lain. Berikutnya lambang bahan beracun, itu ada seperti tengkorak. Ini contohnya raksa, metanol, sianida, dan klorin. Ini dihindari untuk masuk ke mulut. Berikutnya lambang bahaya iritasi atau bahan iritasi. Itu ada seperti tanda X ya. Nah, ini contohnya fenol, kloroform, dan uap bromin. Ini dihindari untuk kontak dengan kulit. Terakhir lambang bahaya bahan radioaktif. Bahan ini sangat memancarkan radiasi yang berbahaya bagi manusia. Bahan ini harus disimpan dalam wadah khusus, yaitu wadah timbel. Contohnya karbon radioaktif, uranium, dan plutonium. Nah, maka harus ekstra hati-hati dengan bahan radioaktif ini. Selanjutnya, perhatikan prosedur menyalakan pembakar bunsen ketika di laboratorium. Yang pertama, putar collar untuk menutup lubang udara. Kemudian letakkan nyala korek api di bagian atas tabung. Selanjutnya, nyalakan keran gas secara perlahan-lahan. Nah, ini contoh-contoh nyala api pembakar bunsen. Itu ada ketika lubang udara tertutup sempurna, ketika lubang udara sedikit terbuka, dan ketika lubang udara terbuka sebagian, serta ketika lubang udara terbuka seluruhnya. Berikut ini peran ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ditemukannya handphone untuk kita berkomunikasi jarak jauh. Bisa dibayangkan ketika dulu tidak ada handphone. Kemudian ada MP4 untuk kita memutar musik dan lagu. Kemudian adanya televisi, ditemukannya superkonduktor, adanya pesawat terbang, pesawat ulang-alik. Kemudian menjelaskan fenomena-fenomena alam, contohnya petir. Kemudian ditemukannya dan dikembangkannya sumber makanan baru. Dan peran-peran lainnya yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selain terdapat berbagai manfaat atau peran dari ilmu sains atau fisika, terdapat juga beberapa keterbatasan. Salah satu contoh keterbatasan ilmu sains atau fisika yaitu belum ditemukannya cara pencegahan dan pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya AIDS atau HIV. Selain terdapat begitu banyak peran dan manfaat dari ilmu fisika atau sains, juga terdapat dampak negatifnya. Misalnya tercemarnya udara oleh gas pengotor, contohnya karbon monoksida dan timbal. Kemudian pencemaran tanah oleh pupuk dan pestisida. Kemudian pemanasan global dan berkembangnya virus-virus baru hasil rekayasa genetika. Demikianlah pembahasan tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.